Halo, saya Naya, sutradara di Kala Teater. Di program Bercerita dari Rumah kali ini, saya akan bercerita tentang asal-muasal nyamuk. Dahulu kala, tinggallah seorang petani bersama istrinya yang sangat cantik. Si petani selalu bekerja keras setiap hari, akan tetapi si istri kerjanya hanya bersolek saja. Sang istri ternyata tidak puas dengan keadaan hidup mereka. Kau harusnya berpenghasilan lebih banyak agar aku bisa merawat kecantikanku. Begitulah katanya. Lalu si petani berkata, baiklah baik, aku akan bekerja lebih keras. Tapi lagi-lagi istrinya tidak merasa cukup. Kau bilang ini kebutuhanku. Aku butuh obat-obat kecantikan yang mahal dan pakaian yang bagus-bagus. Suatu hari, si istri petani pun akhirnya jatuh sakit karena hanya sibuk mengurusi penampilan dan kecantikannya saja dan tidak memperhatikan kesehatannya. Makin hari sakitnya makin parah dan akhirnya si istri meninggal dunia. Betapa sedih si petani hingga ia berjanji untuk berusaha menghidupkannya kembali. Lalu si petani itu menjual semua miliknya dan membeli sebuah sampan untuk menyusuri sungai dan mencari tempat persemayaman para dewa-dewa. Pasti para dewa mau menghidupkan kembali istriku. Begitulah yang ada dalam pikirannya. Nah, tibalah ia di sebuah gunung yang sangat tinggi hingga menembus awan. Dia pun lalu mendaki gunung itu dengan membawa jasad istrinya. Dia lalu bertemu dengan seorang lelaki tua. Kau pasti dewa penghuni kayangan ini. Lihat, lihat dia adalah istriku. Aku menginginkan ia hidup kembali, dewa. Aku sudah mengorbankan segalanya untuk bisa sampai ke sini. Seru si petani dan melanjutkan kisahnya kepada si lelaki tua itu. Lelaki tua menjawab, sungguh kau adalah suami yang baik. Akan tetapi, apa gunanya jika menghidupkan kembali istrimu? Tanya lelaki tua itu. Dia sangat berarti bagiku, dewa. Maka tolonglah hidupkanlah istriku kembali. Jawab si petani dengan penuh harap. Baiklah, akan aku turuti permintaanmu karena balasan atas kerja kerasmu selama ini. Aku akan memberimu rahasia untuk menghidupkan kembali istrimu. Sekarang kau tusuk ujung jarimu lalu kau teteskan 3 tetes darahmu ke mulutnya. Niscaya istrimu akan hidup kembali. Dan jika istrimu macam-macam kau ingatkan dia bahwa dia bisa hidup dari 3 tetes darahmu. Setelah melakukan petunjuk tadi, ajaibnya istrinya benar-benar hidup kembali. Si petani pun pulang bersama istrinya, tapi sang istri tahu bahwa selain sampan yang dinaiki mereka berdua, kini suaminya pun tidak punya apa-apa lagi karena semuanya sudah ia jual. Saat sampai di pelabuhan, si petani pun turun dari sampannya dan pergi ke pasar untuk membeli bekal perjalanan mereka. Di sebelah sampan mereka bersandar sebuah perahu yang sangat indah dan mewah milik saudagar kaya. Ia pun melihat kecantikan si istri petani dan membujuknya agar ikut bersamanya. Tentu saja si istri petani itu tergoda dan pergi dengan saudagar kaya itu. Saat kembali, si petani terkejut karena istrinya tidak ada di sampannya. Dia pun mencari istrinya ke sana kemari, namun sia-sia. Setahun sudah berlalu, si petani pun akhirnya bertemu dengan istrinya. Akan tetapi, istrinya menolak untuk kembali kepadanya. Si petani pun lalu teringat kepada dewa di Gunung Kayangan itu. Si petani pun berkata kepada istrinya, sungguh kau tidak tahu berterima kasih, asal kau tahu bahwa kau bisa hidup karena kau minum 3 tetes darahku. Istrinya pun tertawa mengejek. Jadi, aku harus mengembalikan 3 tetes darahmu. Baiklah. Sang istri pun menusuk salah satu ujung jarinya dengan maksud memberi 3 tetes darahnya kepada suaminya. Namun begitu tetes darah ketiga menitik dari jarinya, tiba-tiba wajahnya menjadi pucat, tubuhnya pun menjadi lemas, hingga ia akhirnya jatuh mati tak berdaya. Setelah si istri mati, dia pun menjelma menjadi seekor nyamuk. Nah, sejak itu, di setiap malam, nyamuk jelmaan wanita cantik itu berusaha menghisap darah manusia dengan harapan agar dia bisa kembali ke wujudnya semula. Nah, demikianlah cerita tentang asal-muasal nyamuk. Nantikan bercerita dari rumah berikutnya di akun Kala Teater. Untuk saat ini, di rumah Maki saja, nah.